Akhirnya saya dapet, ya agak jauh sih, saya terpaksa jalan kaki padahal sakit sekali kaki saya kalau jalan jauh-jauh. Hai sahabat lansia, sahabat senior, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat, tetap semangat dan tetap menjadi lansia yang luar biasa. Saya Neng BDS, usia saya 70 tahun. Selamat datang di Neng BDS Channel Elderly Spirit. Tujuan saya membuat channel ini untuk berbagi semangat. Sebab dengan saya berbagi semangat kepada sesama lansia, sesama senior, saya juga sekaligus menyemangati diri saya sendiri. Jadi saya berusaha untuk selalu update, selalu ikuti perkembangan teknologi maupun informasi. Ketika kita menghadapi masalah, itu kita masih terlatih untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ayo kita sama-sama saling memberikan semangat. Melalui channel ini, Anda bisa memberikan komentar, bisa membagikan kepada sesama lansia, memberi masukan. Kita pasti akan saling mendukung di dalam menyemangati perjalanan hidup kita di masa lanjut usia ini. Video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengurus paspor. Ya sebenarnya sebagai lansia saya bisa saja minta bantuan orang lain. Tapi mengurus paspor secara mandiri, di mana semua serba online, itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Kepercayaan diri saya juga masih tetap terjaga. Mengapa saya mengurus paspor? Paspor saya sebenarnya masa berlakunya masih 5 bulan ke depan. Ya karena saya merencanakan untuk mengunjungi cucu saya belum tahu kapan waktunya karena situasi pandemi yang belum menentu ini. Ya saya lebih baik mengurus paspor. Menurut Dirjen Imigrasi, paspor itu ada 3 jenis. Yang pertama itu paspor diplomatik, yaitu paspor yang digunakan untuk tugas-tugas diplomasi. Itu warnanya hitam. Saya nggak pernah tahu paspor itu. Yang kedua paspor dinas. Paspor dinas itu digunakan untuk aparatur negara yang melakukan perjalanan dinas ke negara lain. Warna paspornya itu biru. Saya kebetulan punya, ini paspor lama sekali, pada waktu saya masih aktif sebagai pegawai negeri, pernah melakukan perjalanan dinas. Kemudian paspor yang ketiga adalah paspor yang bisa digunakan untuk seluruh warga negara Indonesia, warnanya hijau. Tapi paspor ini itu juga ada 3 macam itu, paspor biasa, paspor elektronik, dan paspor polikarbonat. Nah perbedaannya paspor biasa dan paspor elektronik bisa diperhatikan ya. Kalau paspor biasa itu dia nggak ada chipnya ini, tapi kalau paspor elektronik ada chipnya ini. Datanya lebih lengkap karena selain data yang termuat di sini di paspor biasa ini, dia juga ada data biometrik, jadi bentuk wajah, bentuk mata, sidik jari, dan sebagainya. Memang biayanya lebih mahal daripada paspor biasa ini. Paspor ini keuntungannya banyak, akan lebih memudahkan ketika kita di imigrasi. Karena chip ini berisi data lengkap tentang kita. Jadi lebih akurat. Beberapa hari lalu saya sudah berhasil mendapatkan paspor yang baru, paspor biasa yang bukan elektronik. Yang lama, yang sebelumnya ada paspor elektronik.
Kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana saya mengurus pergantian paspor ini. Menarik juga buat saya mengikuti proses ini. Waktu lalu saya menggunakan layanan paspor online. Ternyata saat ini yang digunakan adalah M-Paspor atau Mobile Passport. Saya unduh aplikasi itu, kemudian saya baca persyaratan-persyaratan bagaimana membuat paspor, karena kalau kita pun sudah punya paspor lama itu tetap aja harus diganti paspornya. Saya menyiapkan persyaratannya, EKTP, KTP elektronik. Yang kedua adalah kartu keluarga. Yang ketiga itu akte lahir, itu bisa juga akte nikah atau ijazah. Dan yang keempat itu paspor lama. Pada waktu itu setelah saya mengunduh aplikasi itu, saya scan semuanya persyaratan itu. Saya harus membuat akun dulu, mendaftarkan email saya, nomor HP saya, dan saya punya akun. Nah, berdasarkan akun itu saya bisa mengajukan permohonan untuk membuat paspor. Ada data yang diminta tentang pribadi kita, orang tua kandung kita, dan yang lucunya itu saya agak bingung, agak ngeblank juga ketika diminta data orang tua. Ketika harus mengisi alamat, saya bingung karena kedua orang tua saya ini kan sudah almarhum. Jadi akhirnya saya akalin aja bagaimana ya. Saya tulis di belakang nama mereka almarhum, dan ketika mengisi alamat itu saya isi dengan angka 0. Yang penting terisi aja supaya kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Dalam mengisi data itu kita juga diingatkan supaya kita mengisi data yang benar. Kalau data yang kita masukkan itu tidak benar, kita dianggap melakukan pelanggaran imigrasi, dan konsekuensinya tentunya akan ditindak secara hukum. Setelah data kita lengkapi, kita upload semua persyaratan yang diminta atau dipotret ya, dan kita kirimkan. Langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk memilih kantor imigrasi terdekat. Kita klik, nanti akan keluar kantor imigrasi yang terdekat dengan lokasi rumah kita. Tapi saya mendapatkan masalah. Mula-mula saya memang pengajuan permohonannya itu paspor elektronik. Saya klik untuk lokasi itu tidak pernah muncul. Saya bingung ya, berkali-kali saya bingung. Akhirnya saya pergi ke kantor imigrasi di Jakarta Selatan. Saya tanyakan kepada petugas di sana, ternyata coba ibu pakai paspor biasa aja karena paspor elektronik itu sedang tidak ada, sedang kosong. Oke, saya kembali lagi dan saya coba klik lagi, masih belum bisa juga. Saya juga diminta untuk coba tanyakan ke Dirjen Imigrasi. Kemudian saya coba mengirimkan email ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menanyakan hal tersebut. Beberapa hari memang kemudian dijawab, intinya supaya saya mencoba dengan paspor biasa dan jangan mengklik paspor polikarbonat, karena di dalam pilihan itu kan ada paspor biasa, paspor elektronik, dan paspor polikarbonat. Saya coba klik lagi, masih belum bisa juga. Akhirnya saya keluar kamar dan mencoba mengklik di teras rumah, karena saya pikir mungkin sinyalnya yang kurang baik, dan akhirnya saya bisa dapat lokasi-lokasi kantor imigrasi yang bisa saya datangi. Ada beberapa pilihan, tapi saya memilih kantor imigrasi di Warung Buncit. Pertimbangan saya adalah terakhir saya mengurus paspor tuh di situ. Saya pikir pasti ada tempat parkir gitu. Dan saya juga ingin refreshing ya, jalan-jalan ke daerah Jakarta Selatan. Jadi ini kesempatan buat saya.
Ketika saya mengklik kantor imigrasi Jakarta Selatan tersebut, kita diberi alternatif waktu kedatangan. Ada 2 hari waktu kedatangan dan juga jamnya. Jamnya juga ada 2 alternatif, pagi sampai jam 1 dan yang kedua adalah jam 13 sampai jam 16. Saya memilih jam 13 sampai 16 karena saya pikir itu adalah jam-jam di mana jalanan itu tidak terlalu padat. Selain itu juga kita diingatkan bahwa baiknya tidak menggunakan pakaian putih, jadi berwarna supaya mungkin lebih jelas karena backgroundnya nanti itu kan warna putih. Ketika saya sudah mengklik lokasi, kemudian nanti diberikan surat pengantar dengan diberi kode bayar, jadi kita harus bayar. Nah, setelah semuanya selesai, dikasih satu bukti bahwa permohonan kita sudah terdaftar, kita pergi ke kantor imigrasi. Pagi ini saya akan pergi ke kantor imigrasi Jakarta Selatan di Warung Buncit. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Kita difoto dan kita dikasih bukti untuk pengambilan paspor. Disampaikan bahwa paspor itu akan jadi 4 hari. Sebelum 4 hari itu saya sudah mendapat informasi di WA saya bahwa paspor saya sudah jadi dan saya bisa mengambil. Masalah yang bisa saya share ya, ketika kita mengambil lokasi di Jakarta Selatan di Warung Buncit, saya mengalami kesulitan parkir karena di kantor itu tidak tersedia parkir untuk pengunjung, yang ada untuk petugas. Saya bingung sekali, bagaimana saya mau parkir di mana. Akhirnya saya mutar kembali cari-cari parkir di kantor mana yang bisa saya masukin gitu ya. Akhirnya saya dapat, ya agak jauh sih, saya terpaksa jalan kaki padahal sakit sekali kaki saya kalau jalan jauh-jauh. Intinya bahwa ketika kita memilih untuk Jakarta Selatan di Warung Buncit itu, sepertinya lebih baik kita diantar atau menggunakan kendaraan online. Kalau kita bawa mobil sendiri mungkin agak sulit, apalagi kita lansia. Saya juga senang mengurus paspor ini sendiri. Saya bersyukur karena dengan saya mengurus sendiri itu banyak hal yang bisa saya dapatkan. Saya jadi terupdate informasi tentang penggunaan mobile paspor, dan saya juga terupdate kondisi kantor imigrasi, dan saya juga senang di jalan karena saya berjalan-jalan juga keluar rumah, menikmati perjalanan. Tapi kembali lagi semuanya itu kalau kita masih bisa melakukan apa saja di usia kita yang sudah lanjut ini, lakukan saja dengan sukacita, tetap percaya diri, tapi juga harus mengukur kemampuan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan menimbulkan sukacita kalau kita berjalan bersama Tuhan. Demikianlah proses saya mengurus paspor. Simpel sebenarnya, tapi ya barangkali ini juga bisa dibagi kepada lansia lain, bahwa kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut kalau kita masih punya kemampuan. Cuma ya harus mengukur diri. Ingat bahwa kita ini lansia. Secara fisik mungkin kita sudah berkurang, meskipun semangat kita masih ada. Ketika kita melakukannya dengan sukacita, itu juga menjadi energizer ya. Jadi menjadi penambah energi untuk kita terus semangat di dalam menjalani kehidupan lansia kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan juga bagikan kepada sesama. Dan jangan lupa juga kasih komen kalau ada pengalaman yang lebih baik atau yang bisa menginspirasi orang lain.
silahkan share melalui video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi lansia yang luar biasa. Sampai jumpa.